Yo, lalat. What's up? Ketemu lagi bareng gua di channel ini. Eh, Lalat sialan. Di channel ini ya, buat kalian yang baru datang di channel ini, welcome to my channel. Selamat menikmati suguhan-suguhan video yang gua sembahin. Ya, having fun lah, apa aja kita buat di sini ya kan. Mau hiburan, apapun itu, dunia bisnis, apapun itu yang nantinya ya bisa berkembang, ya nanti juga gue bakal kembangin dan bakal gue kasih informasi ya, mudah-mudahan itu bermanfaat buat kalian semua. Dan buat kalian yang udah lama stay di sini dan masih stay walaupun aku jarang upload video, thank you banget, dan gue ngucapin mohon maaf karena jarang banget upload video karena memang ya YouTube belum ada penghasilannya. Jadi gue harus ngejar target YouTube dulu. Nah, sambil ngejar target kan gue juga butuh makan lah istilahnya kan, butuh cari uang di kehidupan lain gitu. Selama itu ya gue masih belum bisa konsen di dunia YouTube. Makanya nih buat kalian, tolong dong subscribe, tonton, jam tayangnya biar nambah. Tapi kalau enggak ya juga apa-apa juga sih. Oke, langsung inti pembahasannya aja ya. Jadi seperti janji gue di video kemarin ya kan, sebelum ini gue bakal bahas ke kalian semua tentang dunia binary option ya, bukan forex maupun saham ya gitu. Nah, apa itu binary option? Ya kalian bisa cari tahu sendiri lah, binary option itu apa dan forex atau saham itu apa, ya kalian cari tahu sendiri. Di sini aku cuma mau ngejelasin tentang bagaimana kiat sukses kalian di binary option mengikuti dua orang yang ada di thumbnail ya kan, yang aku jadi bagi 4 poin ya, 4 poin utama yang setiap poinnya itu penting, sepertinya saling berkaitan. Tapi jika kalian memang sudah paham ya kan, kalian bisa loncat ke step-stepnya dan nanti gue bakal taruh di menit-menitnya ya. Oke. Nah, step yang terakhir ini step yang gak pernah atau jarang sekali digembor-gemborkan dari mereka, atau mungkin mereka malah menutup-nutupinya, gak tahu lah ya. Ini poin yang paling penting yang kalian gak sadar gitu kan. Secara gak langsung kalian lah yang membantu mereka menjadi besar gitu kan. Iya dong, menggunakan uang kalian juga. Secara gak sadar ya. Nah, di sini aku mau menyadarin kalian. Nah, terus gini teman-teman, apa saja gitu kan, langsung ke bagian intinya aja ya. Oke, kita mulai dari pembukaan ya kan, pembukaan yang pertama yaitu dunia internet dulu nih, harus paham ya. Di dunia internet nih, semua orang bisa menjadi apapun yang mereka inginkan di hadapan orang lain. Internet beda dengan dunia real, dunia nyata. Contoh simpelnya gini, ketika gue ingin jadi kaya di mata kalian, itu simpel sebetulnya. Gue tinggal nunjukin hal-hal terbaik di hidup gue, atau mungkin gue bisa memanipulasi, dan itu yang kebanyakan di internet. Katakanlah gue punya teman atau bokap punya dealer showroom mobil misalkan, dan gue bisa tiap hari ganti-ganti mobil, dan gue nggak secara umum ngomongin bahwa itu adalah produk perusahaan kan, nggak kayak gitu, kalian nggak bakalan tahu gitu kan. Alat sorry gengs. Oke, lanjut. Yaitu secara nggak langsung sebetulnya kalian nggak sadar bahwa apa yang ditampilin ke kalian itu adalah bagian terbaik yang memang kalian itu nggak sadar bahwa itu tuh ada something di belakangnya gitu ya. Ibaratnya kayak video prank juga ya kan, kebanyakan video prank ya banyak yang settingannya seperti itu ya. Begitu juga kadang-kadang ada sebagian kalangan YouTuber yang memang menampilkan hal-hal yang tidak kalian ketahui bahwa sebetulnya itu juga settingan ya. Contoh lainnya, oke, begini, gue pengen dilihat dari kalian itu sebagai playboy ya kan, padahal gue gak ganteng-ganteng amat, padahal cari cewek aja susah,
sampai sekarang kan jomblo. Curhat. Ya, kenapa gitu kan? Kenapa aku sampai melakukan hal tersebut? Karena secara tidak langsung itu memberikan engagement terhadap diri gue gitu. Let's say gini, dengan cara kalian menonton video itu dan kalian mempercayai secara nggak langsung ya kan, ditonton, walaupun kalian nggak percaya juga kadang-kadang ada juga yang pengen nonton gitu kan. Ya secara nggak langsung kalian itu menonton video ini, meng-up video ini sehingga banyak orang juga yang lebih banyak nonton dan mungkin banyak adsense juga yang masuk ke dia itu kan. Salah satunya contohnya itu gitu. Dan tanpa kalian sadari di balik itu sebetulnya di dalam video gue digandrungi banyak cewek, gue bayar cewek-cewek itu ya, gak sadar kan kalian gitu. Nah, kenapa sih gue sampai berpikir sejauh itu ya kan, why, kenapa ya. Karena gue kan sedikit banyaknya bikin video dan gue ngedit sendiri, walaupun editan gue yang nggak sebagus editor profesional gitu kan. Tapi secara nggak langsung gue juga ngerti bagaimana cara membuat penampilan gue lebih baik di mata kalian sehingga kalian percaya terhadap gue gitu kan. Sampelnya gini lah, kalau gue bermain trading, katakanlah konten ini menjadi konten trading yang banyak sekali konten trading ya kan? Gue nggak punya duit tapi gue pengen main trading, gue pengen menarik kalian supaya mau menjadi nonton video gue trading. Misal dalam satu hari gue bisa ngasilin jutaan rupiah itu tanpa keluar rumah, bisa, walaupun gue nggak punya modal jutaan rupiah juga. Caranya simple gini, buat kalian yang udah pernah lihat background dari binary option, rata-rata di atas pojok kanan atau pojok kiri terserah lah ya, itu pasti ada tulisan demo account, akun demo, sama real account. Tahu kan ya? Gue bisa aja bermain trading dengan menghapus logo demonya menjadi real account. Sementara yang demo account aja udah 14 juta cuy. Dan gue nggak perlu ragu buat mainin itu, ya kan? Gue nggak perlu ragu buat mainin itu sehingga kalian juga ya percaya aja bahwa memang gue ngerjain main trading dan uang asli gitu. Rata-rata ya demo belasan juta cuy, 15 juta, berapa juta gitu kan. Ya gitu. Dan secara nggak langsung kalian percaya, dan setelah kalian percaya nanti akan ada sangkut pautnya dengan affiliate ya. Kalian bakal terhipnotis buat ikut ajakan gue dan akhirnya secara nggak sadar gue yang nggak punya modal bisa mendapatkan modal dari lu semua. Dan nanti itu bakal kebahas di ending video atau di poin keempatnya. Oke. Mohon maaf, sorry sebelumnya video ini nggak terkonsep karena memang gue pemalas dan juga ya ribet lah, pengennya senatural mungkin lah biar bisa kayak ngobrol aja bareng kalian ya kan. Oke, itu ya step pertama, yaitu gue bisa nipu kalian dengan cara gue berpura-pura menjadi seorang trader profesional yang menggunakan akun demo yang gue edit menjadi akun real. Tapi gue tegaskan ya, gue sama sekali nggak menuduh mereka dua ini adalah orang-orang yang melakukan hal tersebut ya kan. Ya mungkin juga dia sukses beneran dari dunia trading murni awalannya, kemudian affiliate itu sebagai jalur keduanya, mungkin yang nggak tahu lah ya, kita nggak tahu ya. Ya yang jelasnya adalah ada satu cara yang bisa kalian gunakan supaya mengikuti jalan mereka gitu. Intinya gitu. Oke, itu aja sih pembukaannya. Mungkin poin utamanya perlu kalian ketahui. Gini lagi deh, satu lagi. Simpelnya gini. Katakanlah, let's say kalian pasti punya Instagram kan? Punya YouTube kan? Punya YouTube paling sebagian deh. Facebook.
pasti kalian nampilin hal-hal tersebut adalah bagian terbaik di hidup kalian, iya nggak? Jelas dong. Jarang sekali orang yang menampilkan hal-hal terburuk dalam hidup dia ke media sosial. Mungkin bagi orang yang kurang perhatian atau memang nggak ada lawan bicara untuk curhat, mungkin mereka akan melakukan hal tersebut. Tapi kebanyakan orang ya, dia menampilkan hal-hal terbaik di hidup dia gitu juga gitu loh, agar mendapatkan perhatian yang lebih gitu loh, simpelnya gitu. Dan dengan mengaplikasikan itu, kalian bisa, atau gue bisa sebenarnya kayak gitu, tapi gue gak mau sih. Ya nantinya ya terserah kalian mau kayak gimana pun. Oke, kita masuk ke poin pertama teman-teman ya. Poin pertama yaitu tentang psikologis. Ketika lu melakukan trading, otomatis lu harus punya psikologis yang mantap. Dalam artian ketika lu deposit, lu harus siap-siap kehilangan uang dalam hitungan menit 100%, ya kan. Dan ketika lu untung juga sama, lu harus psikologis lu harus mantap, karena ketika lu untung juga psikologis lu diganggu juga. Dalam artian gini, ada juga orang yang tamak, ya kan, sampai sebenarnya profit dia tuh atau pendapatan dia tuh cukup, tapi gara-gara ketamakan dia terus tuh main lagi sampai akhirnya dia terkena satu kali loss, katakanlah begitu. Dia nggak terima, ya kan. Padahal kalau dihitung itu, kalau loss sekali untungnya 9 kali, ya tetap untung sih ya. Tapi karena dia ngerasa kalau profit dia kepotong gara-gara loss pertama, nah itu dia terus main. Yang terjadi apa? Loss lagi. Dan ketika loss lagi, nambah gak terima lagi, ya udah kompensasi lagi. Ya akhirnya ludes semua. Psikologis adalah hal yang paling penting, ya kan. Entah saat kalian deposit, entah saat kalian menjalankan trading. Pada saat deposit, kalian harus siap kehilangan uang yang kalian depositkan seluruhnya. Dan pada saat kalian trading, kalian harus mengontrol stop profit dan stop loss. Nanti juga akan berkaitan dengan poin yang berikutnya, gitu ya teman-teman. Ada satu momen juga, ya gue juga pernah ngalamin hal yang kayak gini. Ketika gue udah menjual barang gue, kamera, ini kan saat ini gue pakai pen untuk trading, jujur aja, modal awal gue cuma modal 1.400.000, ya. Kemudian gue dapat gue dapat untung sekitar 6 juta. Tapi gara-gara ketamakan gue, akhirnya semuanya habis. Ya gara-gara kayak gitu tadi yang gue ceritain. Gak segampang itu mengendalikan psikologis. Yes. Gak segampang itu berada. Sampai ada di posisi gue saat ini tuh gak segampang itu. Dan gue sampai sekarang masih belajar gitu kan, untuk mengendalikan psikologis. Dan ketika psikologis lu hancur, modal lu udah habis saat itu juga, ya kan. Kebanyakan orang gak nenangin pikiran dulu. Gitu juga gue masih ada nih duit sisa beli buat jual kamera, nah gue pakai lagi buat trading. Dan akhirnya apa? Psikologis masih down, lu coba untuk trading lagi, habis semua, habis cuy, nggak ada sisa. Saran gue adalah, ketika lu tahu batasan, ketika wah psikologis gue udah kena nih, ya kan, berhenti, stop dulu hari itu. Katakanlah amit-amit jauh baik ya, kalian ngalami hal yang sama, yang ngelos gitu sampai semuanya habis, ya udah stop dulu, stop aja dulu, tunggu next time, next day, atau terserah lah kapan aja, yang penting jangan hari itu. Saran gua sih gitu. Itu adalah poin pertama. Psikologis sampai kapanpun tetap menjadi acuan yang sangat penting, yang nanti akan terus berkaitan ke poin kedua maupun ketiga, ya. Oke, kita lanjut ke poin kedua. Poin kedua
eh teknikal ya. Teknikal juga penting, tapi ya kalau teknikal gue juga gak terlalu bisa sih ya. Kalian bisa belajar lah teknikal di channel-channel lain, banyak kok teman-teman kita di Binomo ataupun IQ Option ataupun Olim Trade yang mempunyai teknikalnya masing-masing. Lu nggak perlu punya semua teknikal, udah satu aja. Yang penting eh, persentase keberhasilan atau profit lu itu lebih gede daripada lossnya gitu. Itu aja. Silakan cari satu, dalemin. Ya, kalau kata orang golden moment gitu ya kan. Kalau gua pribadi follow the trend, senang banget tuh kalau follow the trend. Maksudnya kalau follow the trend gua kebanyakan profit, karena kenapa? Gua ngikutin harga pasar. Ya harga pasar naik ya gua beli gitu kan. Ya gua up juga, gua naik juga gitu kan. Kalau harga pasar turun ya gua ikut turun. Tapi kalau untuk jarang-jarang gue pakai reversal atau pembalikan harga. Ketika harganya udah nyampe di puncak, pasti ada titik jenuhnya, dia bakal mengalami penurunan. Ya ngerti lah ya, supaya demand gitu. Oke, simpelnya teknikal gitu. Kalian bisa cari tahu sendiri ya dimanapun ya, di channel manapun terserah, otodidak maupun ya belajar ke kelas-kelas trading orang ya terserah ya kan. Bisa, cukup satu aja itu, karena kebanyakan teknikal kalian juga bakal pusing, malah jadi ini gue pakai teknikal ini lah saat ini gitu kan. Terus 1 menit kemudian ketika loss gue pengen pakai teknikal yang lain lagi lah, taunya loss. Ya makanya satu aja udah cukup itu, didalamin aja cukup ya. Mungkin untuk teknikal segitu aja. Sekarang adalah momennya money management. Nah ini money management, ini poinnya agak penting juga sih. Money management ketika kalian tidak punya yang seperti yang gue omongin di awal di poin pertama, stop loss dan stop profit, kalian juga bakal habis itu. Bener. Gimana caranya ngaturnya? Kalau gue pribadi hitungannya persentase. Nah dari katakanlah $100 ya kan, hitungannya tuh enak tuh kalau $100 bener. Berarti hitungan $100 berarti hitung aja $100, berarti 1%-nya itu ya udah $1 gitu. Enak kan? Sorry sebelumnya gue agak kikuk kalau masalah hitung-hitungan, tapi ya gue bakal coba berusaha jelasin ke kalian sebisa gue. Oke gini, gue pribadi target harian biasanya itu cuma 1-3%. Itu udah untung banget, untung gede ya. 1-3% itu kebanyakan orang juga kayak gitu, 1-3%. Tapi lu orang bisa maksimalin 1-9 atau 10%. Caranya gimana? Simpelnya gini, buat kalian yang pengangguran atau mungkin yang lagi bekerja juga bisa sebenarnya. Tapi ya yang buat bekerja, yang mungkin kalian cari sela-sela waktu yang enjoy di kalian aja ya. Dan perlu gue ingatkan kembali untuk lebih terstruktur ya. Silakan catat di Excel. Gue nyatat di Excel tanggalnya, ya kan. Stop loss ketika gue loss, stop profit ketika gue profit. Pembagian waktunya juga gue tulis di situ. Sebenarnya gue sih lagi buka laptop situ, cuman lagi malas nge-record di laptop lah. Nanti aku tampilin gambarnya aja lah kalau misalkan ini ya. Nah misalnya nah itu ya, bisa ya. Kalau Excel terserah versi kalian senyaman mungkin. Mungkin ada yang lebih detail cara pembuatan Excelnya lebih bagus daripada gue yang mungkin nyaman dulu. Silakan buat senyaman mungkin kalian. Contohnya seperti itu kalau gue ya. Silakan buat. Nah, ini adalah poin keempat, poin yang mungkin kalian tunggu-tunggu lah ya. Jadi di poin keempat ini langsung saja, ini adalah poin affiliate ya kan, dimana mereka berdua ini merupakan adalah afiliator, atau kalau singkatnya istilah kita itu apa ya, marketingnya ya, marketing dari dua aplikasi tersebut, Olim Trade dan juga Binomo. Kenapa gue bisa tahu? Simpelnya gini,
ketika kalian nonton video mereka, misalkan Salmanan dan si siapa, Indra Kents, ya kan? Mereka pasti menyuruh kalian atau mempromosikan supaya kalian bisa eh, registrasi melalui link mereka, ya kan? Nah, ketika kalian registrasi di mereka, secara nggak sadar kalian memberikan keuntungan kepada mereka, gitu. Contohnya gimana? Contohnya gini, kita bahas dulu salah satunya ya. Misal Binomo. Binomo itu kalau nggak salah, bukan kalau nggak salah, emang bener. Nah, ini nanti aku bakal tunjukin. Nah, ini. Jadi si Binomo ini mempunyai link afiliasi, ya, namanya itu adalah Bin Partner. Nah, kalian juga bisa daftar sendiri kok di sini, gitu kan. Nah, ketika kalian daftar di situ, nanti tuh akan ada beberapa pertanyaan, mungkin gimana caranya supaya daftar Bin Partner dan mendapatkan keuntungan-keuntungan, dan beberapa pertanyaan-pertanyaan penting mungkin di situ bakalan ada semuanya. Kayak gimana cara dapat keuntungan dan lain sebagainya. Namun di Binomo sendiri, di Bin Partner, kalau nggak salah nih ya, keuntungannya adalah ketika kalian melakukan deposit nih ya, sampelnya gini. Kalian daftar nih di link Indra Kents, ya kan. Kalau nggak salah, kalau Indra Kents itu kan buka kursus trading gitu. Nah, ketika kalian buka kursusnya di situ, kalian diharuskan untuk registrasi ulang lewat link yang ada di situ, kalau nggak salah sih kayak gitu. Nah, ketika kalian registrasi di situ, otomatis kalian tuh nomor ID Binomo kalian itu bakal tercantum di sana, di link aplikasi dia. Nah, setelah terdaftar di sana, ketika kalian melakukan deposit, si Indra Kents ini dapat keuntungan 50 sampai dengan 70% gitu kan. Ya, kalau misalkan target dia melebihi dari kesepakatan yang udah dijalin dari pihak Bin Partner itu sendiri, bisa nyampe 70% tuh keuntungannya. 70% dari mana? Dari deposit kalian. Example gini, kalian deposit $100. Nah, si Bin Partner ini ngasih ke si Indra Kents ini $50, ya kan? 50%-nya gitu. Nah, itu dibayarkan setiap hari Kamis. Tahu lah gue, orang gue juga daftar, ya kan? Tapi ya gue nggak daftar, tapi belum pernah gue pakai gitu kan, karena ya gue nggak bisa aja kayak mereka. Nah, itu simpelnya kalau misalkan Bin Partner. Nah, kalau kalian ingin kayak gitu ya udah coba aja. Nah, kemudian yang satunya lagi nih, si Salmanan. Si Salmanan ini dia link affiliate-nya itu Kingpin. Nah, ini oke. Jadi Kingpin ini kalau nggak salah gitu kan, kalau nggak salah ini ada keterangan seperti ini. Keterangan ini mengatakan bahwa ketika kalian mungkin ketika kalian mengalami loss, keuntungannya itu nanti sebagian besar atau mungkin dibagi ke si siapa, dikasih ke si affiliate itu tadi, ke si Salmanan. Katakanlah kalau kalian daftar di affiliate Salmanan, mungkin ini menurut perkiraan gue aja ya. Kalau mungkin misalkan kalian mungkin ada yang lebih ngerti, yang lebih paham, dan gue mungkin salah dalam mengartikan, ya kalian boleh komen di bawah gitu kan. Gak jadi masalah, gue mau open minded, silakan bagi yang mau berkomentar. Nah, setelah kalian ini daftarkan ceritanya, ketika kalian trading, kemudian terjemahan menurut gue, ketika kalian trading terus kalian loss, ya masuknya ke dia gitu. Entah berapa persen yang gue nggak tahu, ya terjemahkan aja sendiri. Nah, hal yang menguntungkan yaitu ya, ketika kalian menjadi si Salmanan gitu kan, menjadi affiliate, kalian akan mendapatkan keuntungan ketika orang lain loss. Katakanlah ini menurut pemikiran gue ya, Salmanan kan punya grup Telegram ya kan. Ketika kalian punya grup Telegram, kalau nggak salah grup Telegram dia udah mencapai berapa puluh ribu ya, 92.000 kayaknya, 92.000 lebih kayaknya. Gue juga daftar di situ, masuk di grupnya dia. Nah, ketika kalian semua daftar di situ dan ketika kalian terabar gitu kan,
pernah tuh ada satu kejadian sampelnya gini, si Salmanan sampai loss sampai 7 kali, ya kan. Nah, sampai loss 7 kali otomatis berarti siapa yang dapat dong, gitu. Ya Salmanan itu sendiri ketika Trabar kan main trading bareng-bareng. Nah, ketika yuk sell katakanlah, ternyata prediksinya salah, gitu kan, harga malah up. Nah, itu kan loss semua tuh anggotanya. Nah, keuntungannya kan bisa didapatkan oleh Salmanan. Nah, menurut perkiraan gue ya, dia pernah loss sampai 7 kali sampai dia tuh off, gitu kan. Berapa kali ya, seingat gue semenjak gue masuk di situ 2 kali dia ngalamin hal kayak gitu. Nah, ketika ini perkiraan gue nih ya, nanti akan gue inilah tulis di sini di samping. Nah, ketika katakanlah dia sedang Trabar di grup Telegram gitu kan, yang jumlahnya 92.000 tadi, katakannya yang mengikuti nggak semua lah ya, cuman 10%. Berarti kalau 10%-nya berapa? 9.200 kayaknya ya. Sorry nih kalau gue salah ngitung, karena gue memang blow on kalau gue salah ngitung. Ini aja gue pakai kertas yang udah gue hitung, ya pakai oret-oretan. Nah, kalau misalkan gue salah ya komentar di bawah dan tolong luruskan. Oke, katakanlah yang ikut Trabar yaitu 9.200 orang gitu kan, 10%-nya dari jumlah orang yang ada di Telegram itu yaitu 92.000 gitu kan. Yang ikut 9.200. Oke, karena 10%-nya jelas ya. Oke. Padahal gue yang blow on, gue yang ini ya. Oke. Nah, ketika kalian trading pertama, loss pertama, ya berarti $1 lah katakanlah, paling rendah kita ambil saja $1. Kemudian kompensasi kedua, biasanya gue kompensasi 2,5, berarti jadi 2,5 ya kan. Kompensasi kedua juga loss, kita ke kompensasi ketiga di harga 6,25 ya kan. Ya kita bulatin aja di 6 lah ya. Ternyata loss lagi gitu kan, kita kompensasi keempat dengan nilai 15 sekian dolar gitu kan, ya $15 lah. Kemudian di angka $15 kita loss lagi, kita kompen lagi 2,5 jadi $39 berapa gitu kan. Kita loss lagi, kita kompen 2,5 lagi, dikompensasi ke 6 di 97 ya. Ya. Terus dikompensasi ke 6 di $97, kita loss lagi, kita kompen lagi 2,5 jadi 242,5 ya, 242 lah ya. Kita loss lagi dan akhirnya kita nggak jadi profit dan stop trading Trabar gitu kan ceritanya. Nah, setelah itu ini kan kita jumlahkan tuh ya. Ini kan jadinya kita jumlahin tuh dari mulai kompensasi pertama sampai dengan kompensasi ke-7, total semua loss berapa. Itu kita bulatkan aja jadi $403 lah ya. $403 kita loss. Katakanlah itu untuk satu orang ya kan, satu orang pribadi yang ikut Trabar di sana. Kita kan tadi ngambil 10% dari 92.000 yang ada di grup Telegramnya dia. Nah, berarti berapa dong? $403 ya kan, dikali 9.200 orang gitu. Sama dengan ya 3.770.000-an gitu. Dolar. Ya kalau lu konversiin aja lah ke rupiah berapa itu. Dan walaupun mungkin di bukan bin partner di Kingpin itu harus ada pembagian persennya juga 50% ya. Dia dapat setengahnya berarti 1.500.000 misalkan. Dolar kok ya, bukan rupiah. Dikonversiin rupiah berapa anjir? Itu gede kan. Ini kalau misalkan gua salah ngitung, tolong komentar di bawah ya, karena gua memang blow on kalau masalah gitu. Akuin iya. Itu. Jadi Salmanan ini sebetulnya kalian loss, dia tetap untung. Kalian profit, ya alhamdulillah dia juga tetap untung kan dari hasil tradingnya dia gitu kan. Ya sebenarnya sih nggak ada masalah ya ketika mungkin mereka
afiliator itu memberikan kalian edukasi yang benar dan memberikan teori-teori yang benar, terus kalian profit, ya itu menurut gua sah-sah aja. Dan ketika kalian memang ikhlas memberikan uang itu ke mereka, ya walaupun nggak ada kerugian sih di pihak kalian, ya kan, tapi kalau kalian ikhlas ya sah-sah aja gitu. Nah, tapi sih kalau gua pribadi nih ya, pemikiran gua, daripada gua harus daftar melakukan link afiliasi dari dia, lebih baik gue bikin link afiliasi sendiri. Dan ketika gue bikin link afiliasi sendiri, ya udah ketika gue loss ya baliknya ke gue lagi, kan gitu. Enjoynya tuh gitu. Cuman ada syaratnya memang. Syaratnya yaitu kita harus punya 5 trader ya yang terdaftar di sana. Sama aja kayak bin partner. Gitu. Nah, gampangnya itu gini, kita tinggal cari 6 orang aja, 1 orang kita korbankan sebagai inilah ya, untuk kingpin atau bin partner itu tadi gitu kan, untuk mancing. Kenapa harus 6 orang gitu kan, kenapa nggak dipakai sendiri langsung, ya takutnya kedetek lah, ya mereka juga nggak sebodoh-bodoh itu ya kan. Terus yang 5 orang ini ya suruh trading aja gitu, kan enak. Atau mungkin kalau di bin partner kalian bisa dapat keuntungan di awal, dalam artian ketika kalian deposit besar kalian dapat jaminan 50% dari kalian, mungkin kan gitu. Nah, enaknya kayak gitu ya, daripada kalian harus daftar di orang lain. Toh kalaupun kalian apa sih yang kalian dapat di mereka itu, sorry to say ya, yang kalian dapat itu mungkin hanya teknikal yang pada dasarnya nyari di Google juga banyak gitu kan, nyari di orang lain juga banyak kok yang bikin teori-teori macam gitu ya kan. Dan nggak semata-mata 100% profit juga itu. Jadi hal-hal kayak gitu menurut gue ya kita bisa pelajarin sendiri, dan daripada daftar ke orang lain mending kita bikin sendiri dan mengurangi tingkat resiko kita, dan secara nggak langsung ya kita dapat profit itu. Tapi ya semua balik lagi ke lu lah. Lu mau kayak mereka berdua ya silakan gitu kan. Mau kayak siapapun ya silakan gitu. Gua nggak mencegah. Cuman kalau menurut gua ya kalau kita bisa profit dari trading dengan mengurangi resiko, ya gunakan itu aja dengan sebaik-baiknya gitu. Ngapain lagi lu harus membuat link afiliasi dengan mengembel-embel kalian dapatkan bonus dan lain sebagainya gitu kan. Dengan orang lain itu nggak tahu bahwa kalian itu sebenarnya mendapatkan keuntungan kan gitu. Ya, memang secara intinya sih bukan penipuan sih ya. Tapi ya apa sebagian orang itu memiliki perasaan ikhlas yang sama ketika mereka trading kemudian mereka loss, afiliator dapat untung dan si tradernya dapat rugi gitu. Itu maksud gue. Ya sorry itu saya kalau misalkan ada banyak salah kata gitu kan, mungkin ada salah dalam pemikiran gue atau perhitungan gue, atau mungkin apapun itu yang gue omongin di video ini. Yang lebih tahu silahkan komen di bawah, nanti mungkin gue bakal kasih pin ya, mungkin yang bakal yang lebih tahu lah ya intinya. Itu sih setidaknya ya gue udah jelasin ke kalian apa aja yang gue tahu gitu kan selama ini. Ya apalagi ya, nggak ada lagi yang perlu gue jelasin, semua back again to you. Aduh, sok-sokan Inggris. Kalian mau jadi seperti mereka atau tidak? Balik lagi ke kalian. Gitu ya. Intinya apapun yang kita kerjakan ya mudah-mudahan selalu ada hal yang bisa kita syukuri gitu lah. Lagi di tahun 2021 ini gue doain ya semuanya semoga cepat membaik lah gitu. Dan lebih utamanya itu tadi, semoga sedikit banyaknya tetap ada hal yang bisa kita syukuri. Terima kasih telah menonton video ini. Thanks for watching and always be happy. Bye bye.